Nang, sini dah. Itu di petakan sawah itu ada pohon satu, pohon pisang. Nggak ada tanaman apa-apa, sawahnya juga bukan sawah padi, cuman tanah doang, tapi ada pohon pisang satu. Dicabut sama temen gua, nyabut, plak. Tapi dia gini, nggak mau ngeliat. Pokoknya gini aja merem. Apaan sih, Nang? Liatin itu emang nggak kelihatan dari sini, Nang. Tulang hewan kurban gua gituin. Jangan macem-macem, itu tulang orang, Nang. Pokoknya anak ini dan orang-orang yang bikin salah bakalan pasukan anak-anakku tak ikutin selama selapan dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam dan masih di edisi spesial Yogyakarta. Di sebelah gue udah ada narasumber yang sebelumnya pernah cerita di Lentera Malam dan cukup ramai videonya. Lagi-lagi kita ketemu di Yogyakarta karena waktu itu beliau itu cerita tentang pengalamannya ketika bekerja di salah satu pabrik yang ada di Cikarang. Dan ternyata ketika kita ke Jogja, kita bertemu lagi dengan orang ini. Kita sabar dulu aja, di sebelah gue ada narasumbernya, Mas Danang. Mas Danang, apa kabar Mas Danang? Baik. Kita ketemu lagi di Jogja ya. Benar. Kemarin kita di Jakarta, sekarang di Jogja ketemu lagi. Nah ini Mas Danang kenapa bisa sampai di Jogja ini? Nah, saya asalnya dari sini, Bang. Oke. Maksudnya saya besarnya itu di sini gitu. Dan kebetulan waktu itu pas lagi kita terakhir di Lentera Malam yang pas di Jakarta, itu hari-hari terakhir Mas Danang di Jakarta, di Cikarang ya. Kerjanya itu udah habis kontrak. Iya. Dan akhirnya hijrah kembali ke kampung halaman Gunung Kidul. Dan bertepatan juga anaknya lahir. Iya. Perempuan apa laki-laki, Mas? Laki-laki, Bang. Alhamdulillah. Namanya siapa? Namanya Dealda Rajwa Zulkarnain. Semoga masa depannya cerah dan jadi orang sukses. Amin ya robbal alamin. Nah, kita balik lagi ke topik nih. Mas Danang malam ini mau cerita apa nih? Ya, jadi gue di sini mau nyeritain gue itu pindahan ya, Bang ya, dari Bogor Jawa Barat ke Gunung Kidul, pindahan sekolah, Bang. Ya, pindahan sekolah. Karena ya alasan tertentu gue harus pindah gitu. Nah, tapi gue di sini mengalami beberapa hal, Bang. Beberapa hal yang sampai sekarang juga masih ada efeknya sih, Bang, gitu. Dan kejadian itu juga yang paling fatal hampir merenggut nyawa saya, Bang. Oke. Dan kita tadi sempat ngobrol di depan, kejadian itu terjadi waktu lu ngadain acara jurit malam di acara pramuka, di mana itu lu jadi pembinanya ya, Nang? Iya, jadi gue SMK itu kan seneng juga, Bang, ya pramuka gitu. Seneng, jadi kelas 1 gue pramuka. Nah, kelas 2 ini gue jadi ikut pramuka lagi, Bang, minat gue. Tapi jadi pembinanya, pendampingnya anak-anak lah gitu, yang kelas 1 gitu. Iya. Dan kejadian itu terjadi saat lu ngadain acara jurit malam di acara pramuka tersebut ya? Iya, bener, Bang. Jadi gue tuh bisa dibilang korban dari acara tersebut. Karena di acara tersebut itu ada anak-anak yang melakukan kesalahan. Dan gue dapat imbas selama 35 hari berturut-turut. Dan ada efek sampingnya yang gue rasain sampai sekarang. Dan apa yang terjadi selama 35 hari itu, simak terus podcastnya sampai habis biar kalian tahu jawabannya. Tapi sebelum itu, gue mau info dulu nih. Buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mas Danang yang ada di sebelah, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Nanti bakal diarahin sama admin Lentera Malam. Oke, Mas Danang, langsung kita mulai aja kali cerita malam ini ya. Oke. Gak usah lama-lama lagi sebelum nge ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Pertama memutuskan pengen SMA atau SMK. Saya pengennya SMA. Tapi ibu saya ngomong, Nang, ekonomi keluarga kita itu sulit. Nah, kalau bisa sekolah yang besok kalau sudah lulus bisa langsung cari kerja aja, nggak usah kuliah gitu. Karena perintah orang tua seperti itu, ya akhirnya saya nurut aja, Bang, masuk SMK. Nah, akhirnya gue udah masuk nih ke sebuah SMK yang gue nggak tahu historinya kayak gimana, gue nggak tahu dalamnya kayak gimana. Pokoknya bener-bener gue tuh dari Bogor pindah dan langsung masuk ke sekolah itu.
Ini swasta apa negeri nih sekolahnya? Swasta, Bang. Swasta. Dari situ perkenalan, abis itu mulai kelihatan, Bang. Jadi kayak gue tuh kelihatan banget mencolok karena gue tuh pindahan, nggak bisa ngomong bahasa Jawa gitu ya kan. Nggak bisa ngomong bahasa Jawa. Nah, dari situ gue tuh ya tapi tetap membaur. Nah, ini kita beralih ke masalah sekolahannya, Bang. Oke. Sekolah gue itu jadi sekolah yang berdiri dari tahun 60-an, Bang. Udah terkenal kalau sekolah itu ya cuman itu doang di kecamatan itu. Jadinya ya mau nggak mau ya sekolah masuk situ aja gitu, yang dekat dari rumah juga, terdekat lah. Nah, saya masuk, sekolah itu bentukannya ya namanya tahun 2013 saya, Bang, masuk SMK 2013 ya masih sederhana banget, yang sampai-sampai lantainya itu aja apa ya belum keramik lah, Bang. Belum keramik. Saya masuk sekitar perkenalan ya seminggu 2 minggu. Nah, habis itu dari sekolah ada niatan mau renovasi. Akhirnya kelas saya dipindah, Bang. Sementara ke kelas yang sebenarnya itu bukan kelas, jadi bekas bengkel. Oke. Bekas bengkel. Bengkel praktek atau? Bengkel praktek yang buat otomotif sekolah. Nah, itu dibersihkan sedikit karena jumlah muridnya juga nggak banyak ya, Bang ya. Jadi tempat kecil itu dimasukkan, pokoknya muat gak muat di situ, nggak ada tempat lagi. Iya, nggak ada tempat lagi. Nah, udah dari situ, oke, nggak ada masalah yang lain. Sebulan, 2 bulan, sampai saya itu sekolah masuk ke 3 bulan pertama, mulai ada teror, Bang. Oke. Teror pertama nih ya? Teror yang pertama itu, jadi soal bau, Bang. Bau. Jadi di samping bengkel ini kan nanti gue kasih denanya, Bang ya. Oke. Nah, di sini ada bengkel. Nah, di sebelahnya itu ruangan kecil itu kelas gue. Nah, ruangan kelas gue itu bener-bener cuman 2 meja terus ke belakang, saking kecilnya. Sebulan 2 bulan itu nggak ada masalah, sampai ke 3 bulan kelas itu mulai setiap harinya itu ngeluarin bau, Bang. Ngeluarin bau yang bisa dibilang bau busuk gitu, bau busuk. Ada juga yang ngomong itu bau sikil gitu, bau kaki gitu kalau teman-teman gue. Nah, dari situ ada pertanyaan dari guru yang setiap masuk ke kelas gue, ini bau apaan gitu. Kalian ada yang nginjek kotoran atau gimana gitu? Nggak ada, Bu, gitu. Nah, sehari, 2 hari, 3 hari, pokoknya sampai seminggu, minggu depannya guru itu masuk, masih ada, Bang, bau itu, Bang. Sampai guru itu mungkin udah muak ya, Bang ya. Pokoknya saya nggak mau ngajar, saya kasih tugas buat dikerjakan di rumah, tugas kalian sekarang bersihkan kelas ini. Dicari pokoknya sumber baunya apa. Nah, dicari, udah diangkat-angkatin semua bangkunya ke meja, terus dicari, dipel, nggak ada, Bang, dan masih bau. 2 minggu berselang, komplain ke kepala sekolah, Pak, ini di ruangan ini bau terus. Guru-guru yang lain pun sempat komplain, ada bau yang tidak sedap di kelas itu. Akhirnya kepala sekolah turun, Bang, ninjau langsung, nggak ada, Bang, baunya, Bang. Ditungguin hampir sekitar 3 jam, nggak ada. Hilang ketika kepala sekolah turun tangan? Iya, turun tangan, hilang. Nah, kepala sekolahnya itu udah mungkin nggak nemu apa-apa, kayak rencana untuk mindahin kelas ini ke kelas lain, nggak jadi, Bang. Nah, setelah itu nggak jadi, besokannya bau lagi, Bang. Jadi, ini ada sumber baunya ini ternyata dari salah satu orang, Bang. Dan orang itu di kelas itu nggak dikenal. Jadi kan gue udah 3 bulan, Bang, sekolah di situ. Mau gue orang asing dari Bogor pun, orang-orang kenal gitu, nama gue Danang gitu, kenal. Tapi guru itu pernah ada yang absen, sampai beberapa kali melihat ada satu orang yang ya murid biasa, Bang, duduk, cuman dia itu paling belakang duduknya, paling belakang sendirian. Kebetulan ada bangku kosong, Bang. Nah, habis dari situ, si murid itu ya murid, Bang, jadi dia nggak kelihatan kayak pucat, nggak kelihatan kayak apa, cuman emang nggak pernah interaksi. Itu keterangan guru gua. Nah, dari situ guru gua ngomong, kamu maju ke sini. Maju, Bang, tapi sekelas nggak ada yang lihat, Bang, nggak ada yang tahu juga kalau gurunya itu nyuruh orang gitu. Nah, kayak ngomong sendiri sendiri gurunya. Nah, saya tahu gurunya itu aneh, ujuk-ujuk gurunya itu kayak gini, wah kayak gitu. Jadi ceritanya gini, pas si guru itu manggil, dia maju bener, Bang, ke depan.
Terus anak itu ditanyain, kamu namanya siapa? Gak jawab bang, cuman kamu dari daerah mana gitu, rumahnya di mana? Diem aja, orang masih diem anaknya kayak gini gitu. Nah terus yang ketiga kalinya, kamu tuh kalau diomongin guru dengerin apa enggak sih? Koe sopo? Kamu siapa? Langsung kaget gurunya. Wah kaget dia. Tapi posisinya pas dia itu anak itu membentak, jadi mukanya beda bang. Jadi muka yang tadinya kalem, jadi ujuk-ujuk bawah matanya ini hitam, matanya juga jadi ikut-ikutan hitam gitu. Kata guru gue juga gitu, matanya hitam. Dan ya sambil kayak ekspresi marah lah gitu, dibentak. Nah dan sekelas gue sadar, itu waktu gurunya itu pas jingkat gitu bang, baru sadar gitu. Bu kenapa bu gitu, jadi langsung keluar kelas tanpa keterangan. Selang 3 hari baru sampai kabar ke kelas gue. Ternyata kejadian itu karena itu. Gurunya baru cerita tuh Baru setelah cerita. 3 hari. Itu juga dari cerita ke guru yang lain baru sampai ke kelas gue nyampe. Oke. Sampai gue naik kelas. Sebelum naik kelas ini, ya kalau di SMK gue, pokoknya syarat mau naik kelas ini yang pertama hafalan Quran, yang kedua seni bela dirinya, nah yang ketiga ini harus ikut pramuka. Pramuka. Dah dari situ gue lulus semua. Di situ udah lulus. Jadi sekolah gue ini ada ekstrakurikuler pramuka sama bela diri dan itu wajib setahun itu harus ikut. Nah, gue naik kelas 2. Nah, dari kelas 2 ini gue itu masih minat sama pramuka. Karena gue rasa asik gitu. Gue rasa asik. Dan kemah gue juga menyenangkan bang gitu. Meninggalkan kesan yang nagih lah pokoknya. Alamnya Gunung Kidul bagus gitu. Terus gue juga tahu hal-hal baru gitu. Akhirnya gue masih ikut lagi jadi pendamping. Pas pendamping ini tugas gue jadi mengajar anak-anak kelas 1 soal pramuka dasar lagi. Jadi sama kayak gue pas kelas 1 juga diajarin seperti itu bang. Rotasi lah Rotasi ya. Nah gue pembimbing. Jadi setiap hari Sabtu itu gue membimbing ke kelas-kelas ngajarin. Ya 3 bulan pertama itu gue ngajarin yel-yel, nyanyi-nyanyian gitu. Gue cuma ngikutin acara, nah ikut-ikut acara, dan gue juga pas kelas 2 alhamdulillah kepilih jadi ketua OSIS bang. Ketua OSIS, bukan karena gue hebat, bukan karena gue apa, karena nggak ada yang mau. Sering terjadi tuh biasanya ya. Nah di pramuka ini sebelum acara kemah dibentuk panitia bang. Jadi ada ketua, wakil, terus seksi ini gitu. Semua itu dibagi bang. Sebelum kemah itu semua dibagi, dibentuk, dan kebetulan karena gue juga udah ditunjuk jadi ketua OSIS ya bang ya, gue ditunjuk lagi jadi wakil ketua pramuka. Gue bentuk tim-tim gue, kamu jadi seksi alat, ini jadi seksi acara, seksi macam-macam gitu. Sampai kurang seminggu mau kemah, itu gue nyuruh ke anak-anak, ayo mulai persiapan bawa nyicil lah untuk apa aja yang dibawa buat kemah itu. Nyicil sampai kurang 2 hari barang itu udah siap semua, bocah-bocah udah siap semua. Gue itu sebelum kemah itu tetap ngumpul lagi sama tim-tim gue pramuka itu. Jadi dibagi, bakal menentuin siapa pionir. Pionir itu jadi kayak orang yang duluan datang di tempat kemahnya itu bang. Jadi misalnya kemahnya besok, hari ini tuh udah pada di sana, nyiapin tenda lah, nyiapin apa segala macem, persiapan. Gue nentuin gimana kalau 5 orang aja gitu. Anggotanya itu gue kayak pramuka itu sekitar 24. Jadi 14 laki-laki, 10-nya cewek. Nah untuk pionir, kalau bisa gue pengennya nggak usah ada cewek bang, soalnya kan kesana kan ninjau, nanti repot, bikin pos segala macem. Tapi ada yang mengajukan diri, Nang, saya pengen Nang, jadi ikut pionir kayak gitu Nang gitu. Bener, soalnya ini kamu nginep di sana loh. Iya nggak apa-apa Nang gitu. Ya udah, gue izinin aja gitu. Perempuan 1. Jadi laki-laki 4, perempuan 1. Masuk ke hari H kemah. Sebelum hari H itu kan gue berunding lagi ya sama teman-teman gue, datangnya pagi bang, 4:30 pagi untuk pembimbing-pembimbingnya.
Nah, 4:30 pagi kita udah ngumpul. Nah, itu gua kan ngumpul ketemunya tuh di depan sekolah ya. Ngajak masuk base camp gua dan kawan-kawan itu kalau di dalam sekolah itu di masjid. Kalau organisasi. Dari situ mulai ada murid-murid datang gitu, murid-murid datang semua sampai sekitar jam 6:30 udah mau persiapan pemberangkatan. Pembina gua ngadain adain apel pagi sebelum pemberangkatan. Iya Pak, gue ngumpulin anak-anak pakai toa gitu kepada murid-murid kelas 10 untuk segera berkumpul di lapangan karena ada yang ingin disampaikan oleh pembina. Nah, disampaikan. Ya gue kurang denger sih ya apa yang disampaikan karena gue juga ada tugas lain. Tapi yang gue denger satu, untuk semuanya yang, ini di bahasa Indonesia nih Bang, untuk semuanya yang kalian itu dibawain sangu sama orang tuanya atau sama simbahnya, segera dikumpulkan. Karena acara ini saya sudah jamin keselamatannya. Itu pembina gue sendiri yang ngomong. Akhirnya, teman-teman, nang, ayo nang, ngumpulin nang, gitu. Bawa karung. Apaan? Ngumpulin apaan? Udah ayo bawa aja, gitu. Ikut aja bawa. Akhirnya, gue kayak orang minta sumbang gitu Bang, gitu. Jadi karung, gitu. Gue tuh bingung, jadi pas gue sodorin gini ke bocah, ada yang masukin apa gitu apa. Gue nggak tahu, jadi kresek hitam gitu. Ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya cuman segempal kayak gini gitu. Jadi macem-macem gitu. Apaan sih ini kata gue? Apaan sih ini? Udah, pokoknya gue tetap aja dah ngikutin instruksi gitu. Udah, giliran gue selesai, gue ngumpulin itu ke depan pembina. Pak, ini Pak, sudah Pak. Oh iya, terima kasih Mas Danang gitu. Balik Bang gue, balik. Gue pengen menuju truk pemberangkatan. Sebelum itu, gue disamperin Bang, sama anak kelas 1 yang pemalu, cewek pemalu, itu disamperin gue. Ini gue ditarik. Mas, sebentar Mas. Kenapa? Ini saya dititipin sama kakek sama nenek saya. Tapi saya malu mau ngasih kalau dimintain tadi gitu. Saya mau ngasih ke Masnya aja. Akhirnya gue terima. Gue juga nggak tahu apaan tuh. Kantongin aja sama gue. Udah gue kantongin. Yaudah kamu sekarang siap-siap bawa barang-barang ke truk. Iya Mas, makasih ya Mas. Iya. Gue naik truk nih, udah semuanya udah diangkat. Perjalanan. Tempat kemahnya itu dia di lembah Bang. Di lembah. Jadi lapangan yang dikelilingin sama bukit Bang, perbukitan gitu di Gunung Kidul. Itu jadi udah pelosok banget Bang. Dan jalannya ke situ aja nemu desa terdekat itu sekitar 5 kilo Bang. Cukup jauh dari pemukiman ya? Iya cukup jauh. Makanya di acara kemah juga selalu disiapkan kayak ambulan P3K udah komplit lah, harus komplit. Dan orang-orang yang ngerti, mohon maaf, gaib-gaib kayak gitu disiapin juga gitu. Nah akhirnya gue sampai di tempat. Nah gue sama teman-teman juga briefing dulu. Ini kita mau ngapain. Nah lu jadi ini. Gue jadi apa? Gue tanya. Lu jadi kapten Nang. Gue minta tolong lu buat ngarahin ke teman-teman kayak gini kalau ada yang kurang gitu. Ya lu backup aja sih gitu. Oh enak atuh kata gue. Oh ya udah kata gue. Ya biasa bangun tenda gitu, masak-masak sampai ini kan 3 hari Bang, jadi Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. Gue tuh nyampe sana hari Jumat. Sampai waktu hampir mau Jumatan, nah itu semua udah persiapan ya Bang. Ayo persiapan, sebentar lagi sholat Jumat. Sholat Jumatnya di lapangan gitu. Bocah-bocah udah semuanya persiapan lah. Ada yang mandi dulu, ada yang langsung ganti baju gitu. Akhirnya udah Jumatan. Pas Jumatan selesai, gue persilakan bocah-bocah yang lain untuk istirahat 10 menit. Selama 10 menit itu, gue briefing sama teman-teman. Jadi, agendanya kita apa nih hari ini? Jam-jam segini. Agendanya, jadi kita mau outbound, terus sama lomba-lomba masak gitu, sore-sore lomba masak, sama fashion show. Nah, oke, kata gue. Gue atur tuh, hari pertama, outbound. Nah, sebelum gue outbound ini, kan gue bukan pionir ya Bang, jadi gue orang yang bukan pionir lah gitu. Kalau pionir kan dia udah duluan datang, terus ketemu tuh sama orang yang penjaga tempat kemahnya itu, diomongin lah dia, ini kamu yang nggak boleh ini, yang boleh ini, yang nggak boleh ini, tempat-tempat yang nggak boleh diganggu gugat, ini, dikasih tahu, tapi dia nggak nyampaikan Bang, nggak sampai ke lu informasinya, nggak sampai ke gua, tempat mana aja yang boleh dan tidak boleh dijamah.
Udah selesai Jumatan, istirahat udah selesai, outbound bang. Outbound itu kan dadakan ya bang ya. Outbound dadakan, gue nyari tempat pusing bang. Tempat pusing, aduh tempat di mana nih ya? Semua sama semua kata gue. Yang bagus yang mana ya, yang ada lumpurnya. Ketemu jadi kayak petakan sawah, ada 4, 1, 2, 3, 4. Di tengah-tengahnya ada WC barak gitu, jadi WC tentara gitu bang, yang baknya satu, tapi jambannya dipisah-pisah. Oke. Ada 6 bilik. Iya. Itu buat umum. Kalau itu kamar mandi laki-laki selama di sana. Kalau kamar mandi perempuan ada di tenda komando. Terus gue lihat, wah itu ada petakan sawah, tanahnya, maksudnya lumpurnya bisa dijadiin buat outbound gitu. Udah gue bikin sedemikian rupa. Pokoknya udah bagus banget bang. Itu gue setengah jam sendiri bikin kayak gituan sama teman gue. Pas gue udah mau, wah nih udah jadi nih gitu. Teman gue datang. Nang ngapain Nang? Bikin tempat outbound? Enggak, gue udah bikin. Di belakang. Di sini nggak boleh dipakai buat outbound, kata yang penjaganya. Lah gimana sih lu nggak ngomongin gue gitu? Kemarin kita dibilangin jangan di sini. Kenapa emang? Gini-gini semua bang, nyenggol-nyenggol. Kamu aja gitu. Apaan sih kata gue? Omongin apa? Akhirnya karena sikut-sikutan semua nggak ada yang berani, ada satu yang berani. Nang, sini dah. Itu di petakan sawah itu ada pohon satu, pohon pisang. Nggak ada tanaman apa-apa, sawahnya juga bukan sawah padi, cuman tanah doang. Tapi ada pohon pisang satu, pohon pisang gundul, jadi yang nggak ada daunnya bang, cuman batang doang. Dicabut sama temen gue. Sebelum nyabut, gue bingung ya. Sebelum nyabut kayak dia baca apa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, bla 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 gitu. Nyabut, pelak. Tapi dia gini, gak mau ngeliat. Pokoknya gini aja merem. Apaan sih? Nang, liatin itu emang gak kelihatan dari sini Nang. Pionirnya itu ngomong, teman gue yang pionir. Apaan? Apaan itu? Tulang hewan kurban gue gituin. Jangan macem-macem. Itu tulang orang Nang gitu. Yang bener, gak usah bercanda gitu. Gue kayak orang gak yakin aja. Yang bener gak usah bercanda. Bener Nang gitu. Gue kemarin tuh diceritain, kamu boleh bikin wahana outbound kayak gimana aja di sini, yang penting jangan dipetakan sawah yang ini. Padahal tempatnya bagus bang buat outbound. Nah di situ temen gue ngomong, Nang ini tuh bekas iniannya PKI Nang gitu. Pembantaian di situ. Iya. Tapi bang tulangnya masih ada. Gue ngeliat teman-teman gue juga, kalau gue ya udah sih biarin gitu kalau gue. Tapi teman-teman gue pas udah ngeliat kayak gitu, mungkin karena mereka juga besar dan asli orang sana, jadi dia nurut aja. Enggak, ya udah kalau kita udah diingetin nggak usah. Ya udah akhirnya gue ikut teman gue. Pindah lah gue ke tempat yang dibikin teman gue. Nah dari situ gue ngeliat tempat teman gue ini, di dekatnya juga ada yang ganjel bang gue bang. Ganjelnya itu dia dekat sumur. Gue bingung ya, ada sumur gitu. Sumur udah tua banget lah gitu. Sumur tua, sama di belakang sumurnya itu ada pohon sengon, 2 biji. Tingginya sekitar 15 meteran bang. 2 biji. Terus teman gue ngomong, udah di sini aja Nang. Tapi kan ada itu. Enggak, udah nggak apa-apa, di sini aja lebih aman. Nggak ada apa-apa. Oke, akhirnya outbound, berjalan, selesai. Sore fashion show udah, nah tinggal masak-masak bang, masak maghrib. Agendanya hari pertama malamnya itu api unggun, api unggun. Jadi kita nyanyi-nyanyi, kita ya gimana ya, pelepasan lah, kita udah setahun belajar pramuka gitu, kita udah lulus gitu, kita udah lulus pramuka ini gitu. Udah sampai sekitar jam setengah 11 malam, gue diomongin sama pembina. Mas, tolong diumumkan sama anak-anak untuk segera istirahat, karena nanti jam 3 pagi itu kita adakan sholat malam. Oke, siap Pak. Akhirnya gue ngomong nih sama teman-teman gue, kita mencar, kita omongin kalau misalnya sekarang anak-anak suruh tidur, karena nanti malam mau ada sholat malam gitu. Oke Nang, nyebar. Jadi gue cuma merintahin teman-teman gue doang, nyebar teman-teman gue, tidur gitu. Udah masuk tenda gitu. Akhirnya gue tidur, teman-teman gue juga tidur. Nah.
Gue bangun itu inget banget, gue bener-bener malas banget ya, 2:30 bang, bangun gitu di tengah lembah gitu yang hawanya dingin gitu kan, enak banget buat tidur ya. Bangun gue, bangun nang, ini udah jam kita bangun gitu. Siapin bocah-bocah, suruh persiapan sholat malam. Oke dah gitu. Akhirnya gue ngobrak-ngobrak tenda-tenda bocah-bocah, yang laki, yang cewek ya cewek. Mas bangun, sholat malam. Udah gue ratain semuanya. Keluar. Akhirnya sholat malam. Nah, sholat malam diadain sampai subuh. Nah, sekalian subuh juga sholat. Habis dari subuh itu, agendanya pagi hari itu bakti sosial. Nah, bakti sosial itu jadi tempat itu kan lumayan terpencil ya Bang ya. Sebelum kita datang, itu tempat itu ya kayak nggak keurus lah. Akhirnya kita bakti sosial, satu sekolah itu, anggota itu, buat ngebersihin tempat itu. Udah dibersihin, diaritin rumput-rumputnya, disapuin, terus juga ya sampahnya dibakar-bakarin gitu. Nah itu sampai jam 9 pagi, sarapan, dan waktu free buat ya bebas. Jadi nggak cuma acara-acara terus Bang, jadi gue juga ngasih kebebasan acaranya juga. Teman-teman yang pada mau foto-foto apa gimana gitu, bebas. Sampai sore itu ada acara yang lomba masak. Jurinya ya pembina-pembina itu udah selesai. Nah, setelah selesai itu kan hampir mau maghrib. Nah, itu gue briefing sama teman-teman gue. Jadi mereka pada lomba, yang pembimbing-pembimbingnya itu briefing. Nih, kita ntar malam ada jurit malam. Terus, ayo sekarang kita rembuk siapa yang mau jaga pos. Nah, jadi yang pionir ini dia udah ngasih tahu nih titik, kemarin gue udah bikin pos, pas lu pada outbound, jadi gue sama tim gue udah bikin pos. Ya udah kata gue. Dikasih tahu posnya ini. Nah, terus mereka juga masangin tanda Bang. Jadi kayak masang tali rafia. Jadi misalnya ada pertigaan nih, nah ya ikutin yang ada tali rafianya gitu. Jadi pokoknya udah disusun rapi lah sama tim gue. Nah, akhirnya gue nanya sama teman-teman gue juga, terus tugas gue apa gitu. Ya udah gini aja Nang, teman gue. Ya udah gini aja. Lu jadi orang pemberangkatan. Jadi nanti sebelum jurit malam, ya kan diberangkatin satu grup gitu Bang. Jadi nggak langsung rame-rame, enggak. Ada jeda waktunya. Ada jeda waktunya juga gitu. Nah, lu jadi orang pemberangkatan Nang. Oh, oke lah gitu. Sama jangan lupa kalau nanti grupnya udah selesai, lu sapu ranjau. Jadi lu terusurin lagi jalur sendirian sampai nanti teman-teman lu ketemu teman di pos 1 omongin, udah nggak ada anak-anak lagi, kita pulang, balik gitu. Nah, pos 2, pos 3 sampai selesai itu sapu ranjau. Oke, kata gua. Maghrib datang, sholat, isoma lah, istirahat, sholat makan, sampai Isya juga lanjut sholat Isya. Nah, sampai udah selesai itu semua, gue ngumpulin bocah-bocah atas instruksi pembina gue. Mas Danang, ini udah siap kan acara buat jurit malam? Udah Pak. Oh ya udah, ini saya kasih HT untuk dibagi ke teman-teman yang kira-kiranya butuh informasi dan segala macam gitu. Oh oke. HT cuma 4. Nah jadi gue kasih ke teman gue yang kira-kiranya nggak satu pos satu enggak. Jadi satu HT ini, terus pos selanjutnya nggak ada, pos selanjutnya ada gitu. Jadi selang-seling, dan gue megang satu. Sebelum jurit malam ini dimulai, teman gue udah nyebar sesuai jobnya masing-masing, jaga pos ini gitu. Nah, tinggal gue sendirian Bang di tempat kemah itu. Nah, pemberangkatan ini metodenya gini Bang. Jadi ada satu regu itu 8 orang. Nah, syaratnya itu yang bawa senter 2, yang bagian depan sama yang belakang. Yang di tengah-tengah dia megang buku untuk nanti nulis ada keterangan apa aja di jalan gitu. Nanti juga ada teka-teki juga harus pecahin gitu. Nah, habis itu gua ngomong di HT. Kijang satu. Ini udah siap-siap pemberangkatan. Ganti gitu. Oke Nang, oke Cap gitu. Akhirnya gue udah mau pemberangkatan, terus gue briefing dulu bocahnya. Gue briefing kayak gini Bang. Jadi sebelum berangkat, gue kasih tahu ya. Jadi nanti di sini ada pos ini termasuk pos bayangan, dan kita juga nanti di sini
kalau kita ketemu siapapun, misalnya di jalan ketemu siapapun, biar mengenali itu anggota dari sekolah kita atau bukan, itu kita ada apa ya namanya? Kodenya, Bang. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu nyapanya sebut SMK. Nanti orang yang dengar itu, kalau misalnya dia anggota dari sekolah kita, dia jawab pramuka. Jadi SMK, sana jawab pramuka. Kalau misalnya kalian itu ketemu dan disapa itu tidak menjawab seperti itu, hiraukan saja. Siapa tahu dia orang asing atau bahkan nggak tahu. Ya, malu gitu lah ya. Iya. Iya, Mas. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berangkatkan kalian. Regu pertama silakan berangkat. Ya, di jalan yel-yel. Yel-yel sambil nyanyi-nyanyi gitu. Jalan 1 2 3. Jadi ada 30 regu, Bang. 30 regu itu maksudnya dari 24 orang? Bukan, Bang. Jadi 24 orang itu dia pembimbingnya gitu. Jadi teman-teman gue yang kelas 2. Oke. Sorry, berarti gue tadi agak skip ya. Oke. Berarti emang yang 24 itu cuman yang kelas 2-nya Iya, itu. kelas 2-nya pembinanya. Ya, jadi kalau untuk murid ada banyak lah. Iya. Sampai ada 30 regu. Sampai ada 30 regu dan satu regunya itu 7 sampai 8 orang. Oke, cukup banyak ya berarti. Banyak Lanjut banget. lagi, Nang. Dari situ regu ke 28 sebelum pemberangkatan lah pokoknya itu gerimis datang, Bang. Gerimis datang dan ada kilat-kilat tipis-tipis kilat gitu. Di situ pembina gua kepala pembinanya ngomong, "Mas, kayaknya ini nggak usah diterusin, Mas. Takutnya nanti di jalan ada apa-apa gitu." Iya, takut hujan. Takut hujan gitu. Akhirnya 2 regu tersisa gua omongin, "Wah, ini beruntung kalian nggak harus jurit malam." "Allah, kita juga mau jurit malam," gitu. Ya gimana kondisinya kayak gini gitu. Ya udah siap, Mas, gitu, nggak apa-apa, udah. Nah, di situ tugas gue lanjut, Bang. Sebagai sapu ranjau. Sweeper lah. Sweeper, bener, sweeper. Gue jalan. Nah, di situ kan lembah, Bang. Lembah. Gue bawa senter 1, bawa HT. Setiap ini gue kabarin teman-teman gue, ini gue sapu ranjau ya, gitu. Oke, Nang, berarti udah nggak ada yang jalan? Iya. Ini instruksi dari pembina, kita semua suruh balik gitu. Oke, siap, gue tunggu datang lu, Nang, gitu. Gue sapu ranjau, pos 1 aman. Gue ketemu teman gue, namanya Jarjit. Gue panggil Jarjit. Dia pakai kuncung di kepalanya? Enggak ya? Jadi samaran sih, Bang. Oke, Jarjit. Teman gue Jarjit. Jit gitu. Nang, udah selesai. Nah, kan dia nggak bawa HT gitu. Jadi dia nggak tahu. Nang, udah selesai. Udah gitu. Ayo kita pulang gitu. Oh, siap, Nang, gitu. Gue berdua sama Jarjit. Jalan berdua sama Jarjit. Sampai sebelum pertigaan itu, gue kan ngelihat ya ada pertigaan, Bang. Kalau ada rapianya itu ke kiri, yang nggak ada rapianya ke kanan. Nah, gue sama Jarjit ngelihat ada satu kelompok, Bang. Tepuk tangan sambil nyanyi, "Kami anak-anak yang ada di desa ini berjanji." Nah, si Jarjit ngomong, "Kok lambat banget ya, belum sampai-sampai," gitu. Gue liatin dengan seksama dari atas sampai bawah, regu itu normal, Bang. Jadi yang pakai topi gitu, pakai baret, pakai baju pramuka, semua normal gitu. Sama yang paling belakang kan bawa bendera. Jadi bawa bendera biasa normal. Tapi salah jalan, Bang. Oke. Rapianya kan di kiri. Dia turun ke kanan. Jadi pertigaan itu ke kiri ke atas, yang kanan itu ke bawah. Dia turun ke bawah. Jarjit sama gua itu pokoknya gimana ya? Ih, itu salah. Gue pengen ngejar gitu. Pas gue kejar, gue apa? Ih, kok ada rapia di sebelah kiri gitu. Ini bocah salah, gue gituin. Jarjit lari, Bang. Ngejar. Tapi dari situ suaranya hilang, Bang. Suara apa namanya? Yel-yelnya. Iya, yelnya hilang. Terus Jarjit yang tadi udah lari itu gue panggil, Jarjit gitu. Jangan dikejar dulu, Jit gitu. Kenapa, Nang gitu? Balik dia, ketemu gue lagi. Kayaknya nggak beres. Bocah-bocah semua instruksi udah jelas. Ikutin rapia. Ini enggak, Jit gitu. Padahal rafianya jelas. Bang. Jadi di pertigaan itu rafia itu dipasang sampai 2. Biar kelihatan sampai 2. Di center pun mencolok gitu. Nang, itu bocah-bocah gimana, Nang gitu. Ntar kalau misalnya ada apa-apa kita disalahin gitu. Jit, pirasat gua ngomong kayaknya udah kita nggak usah dikejar, Jit gitu.
bablas aja yuk. Coba nanti kita ngomong sama penjaga pos selanjutnya, udah ketemu bocah-bocah ini belum gitu. Akhirnya Jajit dengan bimbang ya bang ya, ini nggak regu gitu kan, tanggung jawab juga gitu. Duh gimana ya gitu. Yaudah deh ayo gitu. Akhirnya jalan sampai ketemu pos yang teman gue bawa HT. Pos 3 aman nggak gitu? Aman nang, tinggal nungguin lu. Oh ya udah. Padahal hati gue ngomong, lu ketemu bocah ini nggak gitu? Ketemu bocah ini nggak? Tapi gue nggak berani ngomong di HT bang, karena masih di hutan gitu. Ya. Akhirnya gue pendem sampai gue ketemu sama teman gue penjaga pos 3. Namanya Joko. Kok terakhir regunya benderanya ini bukan? Nang, yang terakhir itu benderanya ini nang gitu. Nah, gue kan orang pemberangkatan gue, jadi gue apal. Oh iya ya, tadi itu pemberangkatan benderanya itu logonya seperti ini. Tuh. Terus itu tadi siapa ya? Beda sama yang tadi salah jalan. Beda salah jalan. Jadi yang salah jalan itu kalau dari jauh kan itu gelap ya bang ya. Itu bendera gue nggak ngeliat simbolnya apa bang. Jadi udah bawa bendera doang gitu, tapi nggak ada simbolnya. Terus gue tanya sama si Joko, terakhir ini nang gitu. Gue sesuai berarti? Sesuai. Urutannya udah sesuai. Tapi gue sama si Jaji cuman diem-dieman aja. Apaan itu ya? Gitu. Akhirnya yaudah gue ceritain gitu. Yaudah ayo kita balik sampai pos terakhir ketemu semua teman gue. Alhamdulillah lancar. Berarti semua peserta atau murid-murid yang kelas 1 aman ada semua? Aman ada semua dan bisa kembali. Oke. Sesuai petunjuk. Berarti udah fix ya? Fix. Yang nyasar itu udah bukan manusia. Tapi di situ gue belum berani juga ngomong ke teman-teman yang lain gitu. Dan teman-teman gue juga nggak ada nyali buat ngomong cerita-cerita itu. Pas gue sampai tempat kemah, hujan deres. Deres banget. Paling 5 menit bang. 5 menit. Jadi cuman hujan yang deres, cepet, langsung reda. Nah dari situ bocah-bocah mulai keluar. Ada yang ke kamar mandi, ada yang laki-laki ke kamar mandi laki-laki, yang cewek ke cewek. Nah dari situ mulai bang. Jadi pembinanya ini ngomong, Mas tolong omongin anak-anak gitu. Jangan lupa, jangan sampai ada yang merokok di toilet. Jangan sampai ada yang membuang pembalut di kamar mandi. Belum aja gue ngomong ke anak-anak, gue dari jauh ngeliat sesuatu bang. Jadi di sebelah lapangan tempat kemah ini itu kan ada kayak pohon bambu-bambu gitu bang. Nah di balik pohon bambu ujuk-ujuk ada kayak apa ya? Kalau yang gue lihat itu kayak sosok tinggi, gede, kakek-kakek, cuman badannya keker bang, lari. Di situ badan gue nggak bisa gerak, ujuk-ujuk gue lemes, gak taunya gue kesurupan. Oke. Nah, mulai dari sini, ini cerita guru gue yang ngobatin gue. Pas gue kesurupan, nggak taunya dia tuh marah, gue tuh marah-marah sampai guru gue nyebar anggota sampai dia nelpon juga ke orang, pokoknya orang yang pinter-pinter itu suruh kesini. Ini ada anak kesurupan dan kebetulan pembinanya gitu, pembina anak-anak gitu. Akhirnya datang, orang-orang pinter datang, anak-anak itu dikondisikan chaos banget bang. Ada kesurupan satu, nggak taunya gue kira yang kesurupan itu satu orang doang, nggak taunya kata guru gue yang kesurupan itu banyak gitu. Jadi nyebar ya? Gitu, rata gitu, yang cewek-cewek mayoritas. Akhirnya nyebar, dari situ gue dipisahin bang, karena posisi gue ngamuk, gue kesurupan itu ngamuk. Gue dipisahin, dipegangin sama orang-orang teman-teman gue. Nah dari situ si yang ngerasukin gue ini, itu pokoknya minta kumpulin anak-anak yang membuat kesalahan dalam bahasa Jawa. Kan gak ada yang ngerti ya bang ya. Apaan sih ngomongin apa? Dilakukan gitu iya, apa yang dilakukan gitu. Nah dari situ udah teman-teman lu ikut aja ngomong ke anak-anak kelas 1 semua itu yang anggota kemah itu. Siapa yang melakukan kesalahan? Kumpul. Gak ada bang yang kumpul. Balik lagi orangnya, nggak ada yang ngumpul pak gitu. Di situ badan gue yang posisinya masih kesurupan lebih ngamuk lagi bang, sampai menyerang orang-orang yang megangin gue.
Saya minta dalam 5 menit, orang-orang yang bikin kesalahan, kumpul. Sambil tangan ini mukul tanah. Akhirnya, ada bang, cewek datang, laki-laki juga datang gitu. Pada nunduk semua gini, jalan sambil nunduk gitu. Kayak orang tahu salahnya apa gitu. Tahu salahnya apa gitu. Terus, akhirnya, si yang ngobatin gue ini tanya sama gue yang lagi posisinya kesurupan, ini salahnya apa gitu. Gak usah pura-pura bodoh, gak usah pura-pura bohong gitu. Kalian tahu di sini pantangannya apa, kenapa masih ngelanggar gitu. Terus anak-anak yang denger itu suara gue beda bang, dan gue yang nggak bisa bahasa Jawa jadi bisa bahasa Jawa. Waktu itu masih belum bisa bahasa Jawa? Belum bisa bahasa Jawa bang. Dan gue di situ ngomong pakai bahasa Jawa. Akhirnya bocah-bocah yang pada salah itu, bikin salah, dia nangis bang, nangis. Nah, sampai ada omongan seperti ini bang. Kalau seperti ini caranya, saya mau minta satu anak yang nggak bisa pulang, yang saya suruh di sini, saya ambil. Sosok itu bilang seperti itu bang. Terus kata yang ngobatin saya, ampun bah, jangan bah, jangan. Udah nego, sampai akhirnya keluar ucapan kayak gini bang, dari mulut gue yang pas posisi kesurupan. Pokoknya anak ini dan orang-orang yang bikin salah bakalan pasukan anak-anakku tak ikutin selama 8 dino. 8 dino itu 35 hari bang. 35 hari? Iya, diikutin sama pasukannya yang katanya itu anak-anaknya dia gitu. Ya gue nggak tahu ya, mungkin alusannya gitu ya bang ya. Soalnya negonya cuma 2 bang, ninggalin satu anak di situ atau ngikut si yang masuk ke dalam tubuh gue ini ngikut ke orang-orang bikin salah ini, termasuk gue juga gitu. Selama 35 hari? 35 hari bang, ngikutin. Gue nggak tahu ngikutinnya gimana gitu ya kan. Tadinya gimana gue nggak tahu. Akhirnya itu dari jurit malam kan malam bang, sampai sekitar 3:30 bang, jadi udah mau subuh. Itu gue baru sadar gitu, ih badan gue kenapa ini gitu, kaki gue nggak bisa gerak bang, maksudnya nggak mau bangun itu berat gitu rasanya itu. Terus gue lihat udah kayak lecet-lecet gitu, gue habis kenapa gitu. Akhirnya gue tidur sebentar gitu, bangun-bangun 6:30, badan gue udah pulih bang. Gue jalan, nah di situ bedanya bang, gue jalan, orang-orang yang ngeliat gue pada gini nih, misalnya gue jalan ya, ngeliat orang gini, kayak nggak mau ngeliat gue gitu, dia ketakutan gitu. Takut? Entah apa yang gue lakukan sebelumnya, jadi orang-orang pada takut sama gue. Entah teman-teman gue sesama pramuka, atau adik-adik kelas gue pada takut bang. Ini kenapa sih orang-orang, kata gue. Akhirnya dari situ udah chaos banget bang, kemah itu acaranya udah chaos banget. Udah berantakan, udah nggak sesuai jadwal lagi. Akhirnya udah tinggal nungguin jam pulang. Ya udah, akhirnya persiapan pulang. Udah sampai nih di sekolah nih, udah pulang ke rumah. Nah, itu bang, gue tahu artinya maksud diikutin selama 8 dino itu bang. Jadi di jam-jam tertentu, gue hilang kontrol atas badan gue sendiri. Bisa dibilang kesurupan lagi? Kesurupan lagi. Tapi di sini lebih ekstrim, soalnya kesurupan posisinya nggak ada orang yang bisa ngobatin. Jadi gue di rumah misalnya pas lagi kesurupan, kadang ada orang tahu, yaitu ibu gue bang. Kadang mama gue tahu, kadang-kadang nggak tahu. Jadi ujung-ujung gue kesurupan, saya sembuh sendiri gitu. Tapi di jam-jam tertentu, kadang-kadang pernah bang sekali, gue kesurupan jam berapa ya, itu ibu gue ngomong jam 1 bang. Jam 1 malam, gue keluar rumah, tidur di depan pintu. Jadi gue buka pintu bang, gue pintu di depan pintu, gue keluar, tidur gue, udah geletakan gitu. Sampai pagi bang, gue pagi-pagi bangun, ih ngapain gue di sini? Gue garuk-garuk, ngapain ya gue di sini ya? Emang gue semalam tidur sini, kata gue. Nah, kok mak gue nggak bangunin? Pertanyaan gue gitu. Kok mak gue nggak bangunin gitu? Katanya mak gue pernah cerita gini, Nang, kamu kenapa sih nangis? Kamu kenapa sih? Kenapa mak gitu? Kok kamu ngomongnya macem-macem gitu? Pokoknya gue ngomong situ bahasa Jawa bang. Setiap malam? Setiap malam ngomong sendiri. Kesurupan itu? Iya, pas jam-jam gue kesurupan.
kamu kenapa gitu. Gue nggak tahu bang gitu, badan gue hilang kontrol aja itu ujuk-ujuk. Nah dari situ gue merasa aneh, akhirnya gue berangkat, pokoknya gue udah aneh lah di rumah gitu. Akhirnya gue berangkat sekolah biasa. Kata nyokap lu ngomong apa waktu itu? Bahasa Jawa bang, gue nggak ngerti bang. Nyokap juga nggak jelasin? Nggak jelasin bang. Oke. Jadi bener-bener bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawa total ya, lu juga nggak ngerti? Gue juga ngerti. Akhirnya lu berangkat sekolah deh? Berangkat sekolah ya. Akhirnya gue berangkat sekolah, di sekolah itu ya biasa bang gitu, gue biasa berangkat gitu. Sampai gue belajar, udah selesai nih, jam istirahat bang. Istirahat kan SMK keluar ke warung yang ngerokok bang. Gue ke warung ngerokok, gue ngerokok, nyalain rokok gitu. Pahit bang, gak ada rasanya gitu. Terus gue matiin rokoknya, gue ganti bu yang ini bu. Udah, ganti yang eceran tuh bang. Gue ganti, sama, rasanya masih pahit. Nah dari situ kepala gue udah pusing, gue mutusin buat masuk ke kelas aja bang. Masuk ke kelas gitu. Nah di kelas gue tiduran. Dibangunin bang pas ada gurunya udah masuk. Nang bangun, guru udah masuk. Langsung suruh ke sini. Jadi gue kemasukan lagi bang. Itu cerita dari teman lo? Iya, ini cerita dari teman gue yang bangunin gue. Iya. Terus gue melek ini, suruh ke sini. Nah kebetulan guru itu guru agama. Samperin. Pembina gue waktu kemah bang. Samperin. Terus bla 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 ngomong bahasa Jawa gitu. Teman gue juga nggak ada yang berani denger juga. Teman gue keluar. Cuman ada guru gue sama gue yang posisinya lagi kesurupan. Teman gue ngomong, di situ lu aneh banget nang. Gue ngerangkul guru gue, terus guru gue naik gitu. Jadi gue digendong bang, digendong belakang. Jadi gue minta digendong sama gurunya itu. Dibawa gue ke masjid. Posisi kesurupan ya bang ya, dibawa ke masjid. Dari situ orang-orang yang ngeliatin bang kalau si anak kesurupan, ngikutin. Udah gitu gue ujuk-ujuk sadar lagi gitu. Jadi kesurupan yang kayak gitu-gitu bang, jadi selama 35 hari bang. Ada sekali yang saking brutalnya, sekolah gue itu biasanya pulangnya itu paling cepet abis zuhur ya bang ya. Itu pas lagi brutalnya itu, sampai 9:30 pagi itu udah dipulangin bang. Karena gue itu pas kerasukan itu mungkin beda yang masukin gitu ya bang ya. Jadi brutal banget bang, nyerang orang iya, nyerang fasilitas sekolah iya gitu. Jadi ada kaca juga yang pecah gitu karena dihantam gitu. Terus yang paling parahnya itu sampai gue tuh buka baju bang, jadi telanjang dada. Gitu. Itu paling brutal. Dari situ gue diobatin, ya pihak sekolah tanggung jawab bang, dia bawain orang pinter gitu. Pernah sekali gue diobatin, pokoknya gue nggak tahu ngobatinnya gimana. Itu pas gue bangun-bangun mata gue sini udah hitam semua bang. Pokoknya pas gue sadar sini gue udah hitam. Terus di pinggiran sini itu kayak bekas kayak dicubit gitu bang, jadi udah ngelupas gitu. Kata gue kenapa, aduh sakit banget. Kata gue sadar itu gue nggak bisa melek gitu. Gue kenapa gitu. Terus ya besokannya abis disembuhin, hari ini sembuh, besoknya masih gitu lagi selama 35 hari bang. 35 hari. Hari ke-35, hari terakhir kesurupan, gue dikasih air. Gak tahu sih gue air apa sih bang. Pokoknya dikasih air, cuman suruh diminum. Nah pas diminum itu gue menggeliat bang. Kayak kejang-kejang. Iya kejang-kejang. Sampai sempat juga masuk kayak puskesmas terdekat gitu sampai ditolong pakai oksigen. Hari ke-35 dari situ gue dirujuk sampai yang paling fatal itu gue napasnya sempat berhenti bang. Tapi orang-orang yang tadi pinter itu jenguk digini-giniin segala macam, gue minum lagi air yang kedua kalinya. Dan di situ gue udah sadar. Diomongin, kamu besok udah nggak bakal kayak gitu-gitu lagi, kemarin-kemarin lagi. Kamu udah aman. Aduh, yang bener. Ini saya udah capek banget ngalamin ini. Gitu. Saya udah capek banget. Saya nggak cuma di sekolah, di rumah juga ngalamin. Sampai ibu saya nangis-nangis gitu. Oh, udah. Kamu besok aman. Jadi kayak gue tuh bisa ngeliat, tapi bukan ngeliat yang sesensitif gue bisa ngerasain apa gitu, enggak. Jadi misalnya nih, gue di sini, terus ada sosok tertentu, pas dia juga mau menampakkan, nah baru gue bisa ngeliat. Jadi nggak setiap saat gue bisa ngeliat.
Iya, iya, iya. Karena sebelumnya mungkin yang baru denger sampai sekarang ini, yang terakhir-terakhir ini, kalau Mas Danang ini pernah juga podcast di Lentera Malam ya Mas ya? Benar. Sebelumnya itu tentang pengalamannya ketika kerja di pabrik ya, di daerah Cikarang ya? Itu mungkin karena udah ke Poles lama gitu Iya, ya kan, iya, gue iya. udah pengalaman gue ngeliat-ngeliat udah macem-macem, jadi gue ya ngeliat itu jadi udah ya kaget, cuman Ya udah cukup terbiasa udah lah ya. terbiasa ya. Ya, karena di pabrik itu cukup banyak penampakannya juga ya. Mas, Bener. ya. Jadi apa yang gue ceritain ke teman-teman gue ngeliat ini, nggak mesti teman gue juga ngeliat. Iya, iya, iya. Nah, balik lagi ke cerita tentang yang abis tadi jurit malam tuh Mas. Jurit malam kan yang pas Mas Danang itu ngomong kalau ada yang salah, itu kan gak cuma Mas Danang doang yang kesurupan nih. Ada yang akhirnya mengaku nih. Itu mereka selama 35 hari ngalamin apa? Sama apa enggak atau gimana? Mereka lebih ringan bang. Kayak gimana tuh Mas? Mereka lebih ringan karena orang-orang yang bikin kesalahan ini kesalahannya ditanggung ke saya. Makanya gue bilang gue korban. Gue nggak tahu apa-apa, gue nggak bikin salah apa-apa. Iya. Kok bisa gue kena ini? Akhirnya dijelasin sama orang yang ngobatin gue. Yang salah itu mereka, cuman kesalahannya yang nanggung kamu. Saya nggak terima bang, kok bisa? Saya nggak salah. Iya. Nah di situ yang gue bilang kultur shock bang. Iya, iya. Dari gue yang tadinya di Bogor pindah ke sini, gue nggak tahu apa-apa, gue kena. Tapi boleh tau nggak sih kesalahan yang dilakuin sama mereka itu apa sih? Nah jadi kalau yang laki-laki dia itu kan kamar mandinya kan yang baknya itu gede, terus WC-nya disekat-sekat. Di WC itu pada ngerokok bang. Oh, pada ngerokok. Puntungnya gak dibuang yang bener gitu, puntung cuma sembarangan dibuang biasa gitu. Iya. Padahal pas teman-teman pionir itu ke WC itu kondisi bersih bang. Iya. Nah kalau yang cewek, jadi mereka itu kan mungkin ada yang lagi main ya bang ya, ada yang lagi halangan. Pembalutnya itu masih ada darahnya, dibuang. Ya kalau dibuangnya ke tempat sampah yang di toilet nggak masalah, dibuang asal-asalan bang. Sembarangan. Yeah. Padahal tadi anak-anak itu tahu kalau aturan itu nggak boleh atau nggak ada yang tahu. Ya kan sebelumnya itu kan ya mungkin salah gue juga yang tadi gue bilang pas jurit malam itu pembinanya ngomong tolong bilangin anak-anak jangan ngelakuin ini. Iya. Gue belum sampai ngomongin anak-anak, gue kesurupan. Ya, karena belum sempat ngebilangin, baru mau ngebilangin, tapi ternyata udah anak-anak itu udah pada ngelakuin hal tersebut. Iya, udah ngelakuin duluan gitu. Jadi ya udah, gua kayak yang kena gitu. Ya hitungannya gini bang, gua kesurupan 35 hari dan efeknya itu gua bisa ngelihat macam-macam itu katanya lebih ringan daripada gue itu ditinggal di sana bang. Iya, karena minta satu ya pilihannya. Minta satu, iya. Kalau mau disalah-salahin sih sebenarnya pionir lu juga yang salah. Kenapa nggak bilang dari awal semua aturan-aturan yang ada di lokasi tersebut gitu? Di briefing rame-rame gitu. Bener bang. Jadi kan kayak informasinya dicicil-cicil kan? Iya, jadi setelah kita udah mau ngadain acara baru ngomong ini nggak boleh ini nggak boleh ini. Gue juga kesel sih. Iya, di situ kesalahan gue juga sebagai kaptennya juga nggak ngasih instruksi yang jelas sih ke teman-teman gue itu. Ini masalah miskomunikasi lah ya. Bang. Karena banyaknya orang. Grup gue aja sampai 30, satu regu itu 8 orang. 8 orang. Lu cuman 24 ngurusnya sebanyak itu. Udah pikirnya udah kemana-mana lah ya. Iya bang, benar. Satu lagi, mungkin Nang, gue pengen nanya nih. Tadi kan lu sempat pas lagi sebelum berangkat tuh sempat ngomongin masalah sangu. Iya. Sangu itu kan setahu gue bahasa Jawanya itu kan jajan. Bekal. Ya? Bekal ya. Iya. Itu maksudnya bekal itu bekal apa sih? Kan lu bilang bentuknya beda-beda nih. Itu bekal apa maksudnya? Jadi ya yang gue bilang tadi, gue juga ini kultur shock juga bang. Jadi di sini itu masih kental banget yang namanya pegangan. Oke. Pegangan tahu kan bang? Iya. Ya pegangan itu. Jadi dari orang tuanya dikasih sangu, ini Indo pegangan dibawa kalau ke tempat-tempat yang emang itu kan pelosok, udah gitu lembah lagi ya bang ya. Yeah. Penunggunya udah jelas gitu ya kan, macem-macem kolot gitu. Ya itu akhirnya udah dibawa sama bocah-bocah itu. Untungnya di sekolah dikumpulin bang, disuruh sama pembina gua. Berarti pembina lu tuh itu udah tahu banget tradisi orang tua murid itu udah jadi tradisi. Iya. Makanya gue di situ nggak tahu menau, ujuk-ujuk kena. Tahu bang, gue kena gara-gara terakhir tadi itu kan sempat ada yang malu minta ngumpulin. Yang satu orang itu. Iya. Yang mas ini mas saya ngasih yang terakhir. Iya. Itu masih ada di kantong gue bang. Oh. Masih ada gitu. Mungkin menarik makhluk-makhluk yang ada di sana. Itu faktornya itu yang jelas salah satunya itu. Iya. Karena yang jimat-jimat lain ditinggal di sekolah. Iya, ditinggal sekolah, salahnya gue juga nggak digabungin ke tempat yang
Iya, tadi malah lu gitu, malah gue kantongin, udah kamu siap-siap berangkat ya, udah kan gue lupa bang, akhirnya ke bawah ya itu efeknya bang. Iya. Jadi gue di sini nggak mau main-main sama barang seperti itu bang, Iya, iya. sampai gue dewasa. Iya. Tadi gue sempet nggak sangu gue ingetnya kalau sangu itu biasanya kalau nggak Jajan. makanannya duit jajan gitu. Nah, ini kok lu bentuknya beda-beda nih apa nih? Ya itu yang gue bilang tadi, culture shock itu. Jadi gue di Jawa Barat itu nggak ada bang kayak gitu-gituan gitu. Iya. Nah setelah gue pindah ke sini, ya mungkin dari kepercayaannya gitu. Jadi beda bang, anak-anak di sini juga bang, anak-anak di sini kalau misalnya diomong, kamu jangan ke sana, di sana ada ininya, nurut bang. Iya. Jadi kepercayaan dari orang tuanya itu kental banget gitu, nggak kayak kita di sana gitu, jangan ke sono, samperin, pacaran gitu. Ya, oke deh. Dan mungkin karena udah cukup panjang nih podcastnya ya, kita sudahi saja. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang pengen tanya-tanya lebih jelas lagi, bisa langsung tanya-tanya langsung Danang aja itu di Instagram, boleh Nang? Di share Nang? _Christian98. Oke. Atau mungkin ada yang pengen lu promoin lagi nggak selain Instagram? Udah deh bang gitu. Itu aja ya. Itu Jadi aja. kalau teman-teman pengen nanya sesuatu yang tadi nggak sempet gue tanyain dan masih ngeganjel, bisa langsung DM ke Instagramnya Mas Danang. Iya. Oke. Mas Danang, makasih banget nih waktunya udah mampir dari Gunung Kidul ke kita Sleman sini ya. Iya. Makasih banget sekali lagi. Dan gue rasa podcast malam ini cukup. Gue Adit Delantara Malam dan Mas Danang izin pamit. Iya. Bye.